Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, grup 5 rahimakumullah. Insyaallah di dalam kita mengadakan ma'rifatullah kepada Allah, ada hal-hal adab yang harus kita perhatikan. Apa adab yang harus diperhatikan? Ada di atas adab itu lagi yang harus lebih kita perhatikan, namanya adalah munajat. Munajat adalah hubungan batiniah seseorang dengan Tuhannya. Kalau kita belajar tentang bagaimana berma'rifatullah, mengenal Allah, ada batasan-batasan yang harus kita ingat. Apa batasannya? Batasan yang harus kita ingat itu salah satunya adalah Allahu laisa kamitslihi min syai'un. Artinya tidak ada sesuatu yang sama dan setara dengannya. Maksudnya apa? Apapun kajian pencarian tentang Tuhan, ada batasannya. Tuhan tidak bisa dikaji. Tuhan tidak bisa dikaji. Apapun jalannya, tidak akan bisa mengkaji Tuhan. Jangankan wujud yang mengkaji, kajian itu juga tidak akan sampai kepadanya. Jangankan kajian itu, perumpamaan kajian saja itu tidak bisa sampai kepadanya. Begitulah sifat tidak setaranya dengan yang lain. Laksana seperti alif lenyap di dalam ba. Kenapa dalam bismillah alif tidak maujud? Karena alif kodratnya Tuhan, ba kodratnya umat. Tidak mungkin setara alif dengan ba. Di dalam hal ini
Kalau kita mengkaji Tuhan, maka kita wajib mengkaji diri, karena diri adalah menunya Tuhan, tajalinya untuk mencari. Tuhan tidak bisa dikaji, tapi bisa dikukuhkan di dalam diri. Arti dikukuhkan apa? Diwujudkan, dikokohkan di dalam diri. Persoalannya, diri mana yang mengatakan Tuhan ada di dalamnya? Diri ini banyak. Ada diri yang berdiri, ada diri yang didirikan, ada diri yang sebenar-benar diri. Bagaimana kita menyatakan pencarian Tuhan melalui sebuah diri? Apakah diri jasad ini mungkin Tuhan ada di dalam jasad? Kalau enggak, diri mana? Salah satu dari semua diri itu adalah diri yang berdampingan dengan Tuhan, yaitu kehambaan dirinya sendiri. Itulah ihsan. Ihsan itu adalah diri kehambaannya. Artinya apa? Kalau ditanya diri, mengakunya Tuhan. Ditanya Tuhan, mengakunya diri. Siapa engkau? Hamba Allah. Engkau siapa? Hamba Allah. Nah, inilah diri sifat. Diri sifat inilah yang dikatakan dengan diri ihsan. Diri ihsan ini adalah batinnya dari insan. Insan adalah alamnya. Insan itu adalah alam dari ihsan. Makanya dikatakan alam insan. Alam insan itu adalah alam nyata. Nyata bagi Tuhan adalah hayat. Nyata bagi Tuhan adalah maujud. Itulah insan. Dari 7 perjalanan dalam Al-Ikhlas, yang ketujuh itu menempuh masa insan. Masa insan adalah masa dunia dan masa nyata, masa zahir. Tetapi ihsan adalah suatu kodrat sifat yang sifatnya adalah rahasia. Kodratnya berkodratkan sifat. Itu nama diri sifat atau diri rahasia pada kodrat sifat. Dikatakan asma bernama Allah, tentu juga berarti ada husnanya. Kalau ada husnanya berarti diri. Nah, kita sudah kaji kalau Tuhan bukan sebuah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Berarti diri terakhir penyimpan Tuhan itu adalah diri ihsan yang bernama Allah. Alif harkatnya 1, lam 3 ha 5, berarti 165. 1 ihsan, 6 rukun, 6 iman, dan 5 rukun Islam. 5 rukun Islam dikali 6 rukun iman menjadi 35 kali 6 30. 30 adalah juz. Juz itu adalah umat atau diri. Diri yang Al-Quran, diri yang ayat, dan diri yang hayat. Siapa dia? Itulah ihsan. Dan seperti apa wujud ihsan itu sebenarnya? Jangan ihsan kata orang, ihsan kata kita. Tapi seperti apa bentuk diri ihsan itu? Bentuknya adalah kosong seperti ini. Dikatakan halus, dia lebih halus dari yang halus. Dikatakan tiada, dia ada. Dikatakan ada, dia tidak terlihat. Halusnya seperti ini, batin ini di depan kalian ini. Begitulah kodratnya dia. Nah, di dalam kodrat seperti ini, maka kita melihat mana yang dikatakan kodrat umat yang bersifat diri Tuhan, mana yang dikatakan kodrat umat yang berkodrat batin Tuhan.
Inilah yang dikatakan na'an'amta alaihim adalah sifat diri bagi Tuhan. Tapi ghairil mahdubi alaihim, bi alaihim adalah diri batin bagi Allah yang bersifat umat. Jadi dengan adanya kita melaksanakan suatu tafakur, mencari diri dalam diri, di dalam kekosongan diri ihsan tadi. Bayangkan saja kalau semuanya sudah tidak ada, yang ada hanya kosong, dan kosong itu adalah dirimu. Itulah ihsannya Allah. Dan di dalam kekosongan kamu melihat zatnya Allah, tapi bukan dirimu, meskipun dia menyerupai dirimu sendiri. Zatnya Allah yaitu batin yang terlihat duduk di dalam kekosongan. Di dalam batinnya Allah itulah ada wujud Tuhan yang akan kita cari, yang sesuatu yang berdiri. Kita laksanakan pada Al-Fatihah, kita latih sebelum tajalinya saya sampaikan, maka saya perintahkan jamaah melaksanakan tajali diri Al-Fatihah. Fatihatun nasun, diri batin. Diri batin melihat diri, diri rahasia melihat diri batin. Wujud engkau yang engkau lihat itu bukanlah dirimu, itu adalah zat gunahnya Allah. Sudahkah kita bisa beriman sampai ke situ? Ternyata kita melihatnya bermulai dari diri ihsan. Kalau tidak dari diri kekosongan tadi, kamu melihat wujudmu sendiri, yaitu zat Allah. Diri yang kosong itu bernama sifatnya Allah. Itu diri sifat. Dan diri zatnya Allah adalah yang akan kamu lihat dikala kamu melihat dalam ayat Al-Fatihah, antara na'an'amta alaihim dengan bi alaihim waladhdallin. Amin. Kalau sudah bisa engkau saling menatap antara diri rahasia dengan diri zat, diri sifat dengan diri zat, baru ada pengataan bagi Allah, aku berdiri dengan zat dan sifatku sendiri. Nah, itu yang akan datang bertajali, yang dikatakan sesuatu yang berdiri. Begitu kiat-kiatnya tauhid untuk mendapatkan jalan ketuhanan diri. Baik, kalau kita sudah paham seperti itu, maka berhentilah kita mengakui yang kau lihat itu adalah dirimu, tapi sesungguhnya itu adalah diri Tuhan yang bergolongan zat. Tubuh ini adalah zatnya Allah, tapi kalau kamu tidak dari diri ihsan melihatnya, Allah tidak mengakui itu ada zatnya. Dia tidak akan mengakui itu zatnya kalau tidak dari diri ihsan, diri kosong yang akan melihat ke dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Baik, kita coba bermuzakarah bagaimana melihat zat Allah dan bagaimana rasanya bertajali nanti mendapatkan hakikat zat Allah batin yang terlihat di dalam diri ihsan kosong. Maka dikatakan wujud Allah dalam batin. Tetapi siapa yang mewujud itu? Ternyata adalah zat yang terlihat bernama Allah. Alif lam lam ha. Di dalam zat yang terlihat tadi bernama asma Allah, maka husnanya adalah ihsan. Husnanya adalah ihsan. Kalau ihsan sudah melihat bagaimana nanti tajalinya, adanya Muhammad, kodratnya Allah, adanya Adam, sifatnya Allah, rupa-rupanya Allah, adanya nyawa batinnya Allah. Nanti ihsan akan menunjukkan, akan menghubungkan dengan sahadatnya,
Syahadat nurnya, syahadat zat dan syahadat batin yang akan dilakukan oleh diri ihsan. Barulah ada kata Allah nuru, rohani dan rabbani. Baru Allah akui cahayaku, zatku dan batinku, karena sudah disahadatkan oleh diri ihsan dalam kelanjutan kajian nanti. Jadi ternyata kita sudah mendapatkan kesimpulan tidak bisa Allah itu dikaji, melainkan dikukuhkan dalam diri dalam bentuk bertajali. 4 kali 7 itu akan dikukuhkan dalam diri. Pencarian pada diri ihsan, karena kalau tidak ihsan yang dibongkar dulu, berarti masih ada wujud diri di dalam wujud sesuatu yang berdiri. Makanya tidak boleh. Kalau yang sesuatu yang berdiri itu dilihat oleh diri yang berdiri, ihsan hambanya kehambaan Allah, diri kehambaan Allah, umul dari segala diri, maka itulah pintu gerbang kita akan melaksanakan ma'rifatullah. Baik, kita lakukan muzakarah. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Terima kasih Buya. Sehat Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini sudah memasuki diri ihsan. Marilah kita perdalam diri ihsan dengan bertanya kepada Buya. Silahkan jamaah yang mau bertanya mengangkat tangan dulu. Pada Pak Rajudin dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dari kalam Buya tadi berarti dapat disimpulkan yang bisa ma'rifatullah itu adalah diri ihsan. Apakah begitu Buya, atau ma'rifatullah itu sendiri tidak bergabung dengan ihsan? Minta penjelasannya Buya. Ihsan itu adalah diri kehambaan Allah. Tidak ada yang bisa mengimbangi diri ihsan. Solat aja kita ihram, menuju Tuhan aja dalam solat ihdinas siratal mustaqim. Diri rahasia, diri kehambaan Allah yang bisa menembus aras kursi dan keramatnya Allah. Paham? Insyaallah Buya. Nah gitu ya. Jadi diri ihsan adalah diri sir. Makanya syahadat menganjurkan syahadat ahad bernama ihram, masih Bagaimana cara mendatangi Tuhan? Ihdinas siratal mustaqim. Adalah diri yang rahasia, din adalah bertajali, nas adalah manusia. Diri rahasia manusia bertajali, ihdinas sirat, melalui jalan yang tersirat, mustaqim, lurus menuju aku, kata Allah, dengan ilmu kekuatan derajat mutakinnya. Makanya kita harus mendirikan diri ihsan itu, melebur jasad, menghadirkan kodrat ihsan untuk melihat wujud zat Allah batin yang terlihat adalah wujud kita.
tapi hadirnya di dalam ibadah, yaitu Al-Fatihah. Paham? Ya, baik. Dilanjut pada yang lain. Terima kasih pertanyaan Pak Judin. Kemudian ke Bapak Haris, dipersilakan Pak Haris. Terima kasih Pak Juntaplek, Pak Suyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Insyaallah, insyaallah. Ya, tadi dipaparkan anak ya tentang di dalam diri kehambaannya ihsan ini perlu kita dudukkan. Nah, atau giat-giat untuk mengukuhkan diri ihsan itu apakah itu dua? Terima kasih dia. Iya. Cara mengukuhkannya itu dengan melaksanakan amaliyah pertama, yaitu mendirikan diri sifat, yaitu dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah maujud diri batinnya Allah. An'amta alaihim, yang dilihat oleh diri batinnya Allah, ghairil ma'dubi alaihim. Ta'alaihim dilihat oleh bi alaihim. Siapa bi alaihim? Itulah ihsan. Siapa ta'alaihim? Itulah diri zat atau diri batin yang terlihat. Jadi tidak boleh tanpa melalui diri ihsan. Maka kita harus melaksanakan tafakur terhadap kodrat yang dua tersebut. Mencari nama ketemu diri, mencari diri baru dapat Tuhan. Kalau asmanya Allah ada husna, husna itu adalah diri, maka ihsan itulah yang akan muncul, yang berasmakan Allah. Makanya Allah kalimat yang menghadirkan diri dan Tuhan. Makanya kita belajar bagaimana menghadirkan diri, sehingga kita melihat sesosok zat Allah seperti ayan kerajiah diri kita ini. Tetapi itu bukan kita, dan kita yang sesungguhnya ini adalah batin yang terlihat, yaitu zat kunahnya Allah. Nah, di dalam zat kunah itulah nanti baru kita mencari sesuatu yang berdiri. Paham? Insyaallah. Nah, jadi laksanakan dengan ma'rifah Fatihatun Nasun. Laksanakan menjelang saya sampaikan nanti atau saya turunkan, yaitu tajalinya. Harus dilaksanakan dengan Al-Fatihah terlebih dahulu. Paham? Insyaallah. Terima kasih. Ya. Insyaallah. Baik, lanjut pada yang lain. Terima kasih Bapak Haris. Kemudian kepada Pak Lalu dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Guru, diri bersifat ihsan, sedangkan ihsan itu adalah rahasia Allah. Di mana innal insana sirri wa nasirruhu, sesungguhnya rahasia manusia itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya wujudnya. Jadi apabila Allah itu nyata pada ihsan, maka kita itu harus mengaku tidak ada segalanya, suatu itu tidak, maka kita itu adalah akunya, kita itu tidak ada, bukannya begitu Guru? Iya, diri ihsan adalah diri kehambaannya, bukan diri keumatannya, tapi kehambaannya. Kalau diri keumatannya itu kodratnya Muhammad.
Tapi kalau diri kehambaannya kodratnya ihsan. Jadi ada 3 diri kehambaan Allah ini. Pertama ada dikatakan diri dan itu kehambaan. Kehambaan pada zat, kehambaan pada hayat, dan kehambaan pada kodrat. Maka itulah dikatakan diri sir atau diri rahasia. Diri rahasia inilah yang bisa mengungkapkan dan memperlihatkan keberadaan sesuatu yang berdiri nanti di dalamnya. Paham? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lalu kemudian pada Pak Ceku dipersilakan. Pak Ceku tadi mengatakan dipersilakan. Assalamualaikum. Nggak usah pakai headset Pak, langsung aja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sehat selalu. Amin. Insya Allah, amin. Tadi ada Buya mengatakan tubuh ini adalah zatnya Allah. Apakah dengan tubuh ini ibaratkan sebuah cermin untuk melihat ihsan yang atau yang apakah seperti itu ya? Mohon penjelasannya Buya. Tubuh adalah pantulan, bukan cermin, tapi pantulan dari Nur Kudus terhadap diri sabitah yang berbentuk sebuah kaca dan memantulkan hayyan karajiah. Jadi pantulan, ya, diri pantulan, bukan diri yang memantulkan, tapi adalah pantulan. Paham? Insyaallah ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada. Pada Pak Ceku, kemudian sama lagi yang bertanya silakan mengatakan. Kepada Pak Abdul Anas dipersilakan. Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua mendoakan agar ayah sehat selalu. Insyaallah. Ya. Terima kasih juru tablik. Amin insyaallah. Kesempatan untuk saya bertanya. Insyaallah. Baik ayah, dalam kesempatan ini Ananda ingin bertanya bahwa diri insan itu adalah tempat kita melihat sebuah wujud yang diri yang berdiri. Nah, dalam kaitan ini dalam pelajaran kita yang lalu, dalam konteks kita belajar 7x4 kodrat yang masuk ke dalam huruf lam 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 ha, kita juga mengenal sebuah wujud yang berdiri, yaitu jauhar awal. Jadi kaitannya jauhar awal ini dengan diri ihsan ini apa ayah? Satu pertanyaan ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauhar awal itu tidak boleh dikaji lagi, kan saya sudah bilang. Ini adalah pengukuhan. Nanti dia akan ketemu tajalinya dalam bentuk pengukuhan, yaitu berawal dari pemilik asma bernama Ihsan.
Karena saya bilang Allah itu bukan sebuah diri, tapi kalau ada asma pasti ada husna. Kalau ada husna berarti ada diri, maka diri inilah yang akan menjadi titian dalam pencarian sebagai diri rahasia, yaitu diri kehambaan dirinya Allah sendiri. Jadi yang dilihat ini apa? Ini zat yaitu batin yang terlihat. Kodratnya zat, wujudnya batin yang terlihat. Yang melihat siapa? Inilah diri rahasia, yaitu dirinya yang melihat zatnya semata. Jadi itu yang dikatakan dengan ihsan. Ihsan itu adalah diri rahasianya Allah, diri kehambaannya. Kalau ditanya Allah, jawabannya adalah ihsan. Ditanya ihsan, jawabannya Allah. Sama-sama hamba. Nah gitu. Jadi kalau dikatakan nanti kudus, nur kudus, maka ini adalah pantulannya. Zat yang terlihat adalah batin yang terlihat. Tetapi dalam pencariannya yang akan dilihat oleh sesuatu yang berdiri itu adalah di dalam zat yang terlihat atau batin yang terlihat tadi. Bukan itu yang dikatakan sesuatu yang berdiri. Bukan. Itu adalah zatnya Allah yang akan dikukuhkan kemuhammadannya pada zat dan dikukuhkan kebatinannya pada nyawa, akan dikukuhkan zat nurnya pada maujudnya. Itu pengukuhan sebuah diri Rabbani nanti. Makanya diri Rabbani inilah yang akan bersifat memakai 7 kodrat: iradat, ilmu, sama, basar, kalam, dan hayat. Jadi dikukuhkannya dulu keumatannya, gitu, untuk dasar mendapatkan ketuhanan dirinya. Karena tidak bisa lagi, yang namanya Tuhan tidak bisa dikaji lagi, tapi bisa dikukuhkan. Di pengukuhan inilah yang akan dapat menjadikan sesuatu yang berdiri. Paham? Jadi kalau begitu ayah, berarti yang ayah sampaikan kosong tadi memang ketika ada tapi tiada, maka kita bisa melihat keberadaan di dalam kosong tadi itu. Iya, karena itu batang tubuhnya ihsan. Bagaimana kita melenyapkan yang maujud sekarang sehingga kita mendapatkan diri ihsan kita. Di dalam diri ihsan itulah akan muncul sesosok zat Allah, yaitu batin yang terlihat. Mirip seperti kita, tapi kita tidak boleh mengatakan itu kita. Paham? Insya Allah ayah, paham ayah. Nah, Terima kasih, ayah. karena itu hak diri yang hak, tidak boleh dari pengetahuan jalur lain. Memang harus dari diri ihsan itu boleh baru bisa dilihat. Nah, jalankan dengan Al-Fatihah itu sampai muncul dia. Paham? Jadi kalau waktu kita takbir menarik itu ketika dan nya itu ayah, bagaimana ayah? Enggak, ini adalah Fatihatun Nasun. Jangan kita cerita zikir dan sholat dulu. Jangan dikukuhkan di situ dulu. Kukuhkan dalam tingkat ilmu dulu. Duduk, laksanakan Al-Fatihah. Lihat ta'alaihim, zat yang terlihat, batin yang terlihat. Dan bi ghairil ma'dubi alaihim, itu adalah yang melihat. Diri yang melihat. Diri yang melihat bi alaihim, diri yang terlihat ta'alaihim. Paham? Nah, lakukan di Al-Fatihah itu, nyangkut enggak dia? Paham ayah, insya Allah. Terima kasih ayah. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Anas. Silakan, masih ada lagi? Akan bertanya.
Ada Pak Imam Nuswari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Insyaallah, amin. Begini Buya, ternyata tadi Buya sampaikan bahwa untuk menghadirkan itu atau untuk mengukuhkan itu dengan cara Al-Fatihah. Tadi di situ Buya sudah terangkan tentang siratal ladzina an'amta alaihim dan bi alaihim. Sekiranya, mohon maaf Buya kalau mohon dikoreksi, berarti itu kalau dimaujudkan diri Tuhan dalam kosong itu apa pas di Maliki Yaumiddin atau di mana Buya? Dikata ihdinas siratal mustaqim, ya, dengan an'amta alaihim dengan ghairil ma'dubi alaihim, yaitu dengan ta'alaihim yang terlihat, bi alaihim yang melihat. Hanya dua itu aja. Nah, Malik Yaumiddinnya adalah kebangkitannya, sifat maujudnya, mulai dia maujud dari tiada menjadi ada. Iya. Jadi di dua tempat itu Bu ya. Iya. Sudahkah sampai maujud benar-benar yang mengatakan ghairil maghdubi alaihim? Apakah sudah diri batin yang melihat bernama ihsan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Maka memang sudah diri batin yang terlihat. Loh, kok mirip saya? Itu tidak boleh, ya. Itu rahasia Allah. Tidak boleh dipikirkan sampai ke situ. Yang pasti dia mewujudnya seperti kita. Itu sudah pasti. Tetapi jangan kita menganggap itu kita, karena itu batal pandangan itu dalam ilmu. Di dalam kodrat Al-Fatihah, karena Fatihah itu jangan cari siapa yang melihat dan siapa yang dilihat, karena Fatihatun Nasun, dua-duanya diri batin bagi Allah. Batin zahir bernama Adam, batin demi batin itu batinul batin adalah Muhammad. Gitu Bang. Itu sudah kekuasaan mutlak di situ. Ya, tinggal kita saja aribillah, yaitu sebuah batin yang sangat mengerti. Itulah diri kita. Ya, ini karena kajiannya adalah kajian ilmu Bu ya, maka bolehkah an'am itu diganti dengan sabita dan karajiyah? Tidak bisa. Tidak ada pandangan ke situ dulu. Karena kalau sudah pindah makom, nanti munculnya beda. Jangan dikatakan dulu makomnya ke situ, karena itu makomnya sholat, makom tajali. Kalau ini makom wujud dan maujud. Yang wujud yang terlihat, maujud yang melihat. Nah, disitulah hilangnya kita, disitulah sirnanya kita. Yang melihat tidak punya tubuh, yang dilihat bukanlah sebuah tubuh, tapi batin. Itu. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Ya, baik. Baik, insya Allah. Baik, jemaah, masih ada? Tadi Pak Rasul tadi angkat tangan. Baik, kalau begitu saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.